Sama juga masih banyak pertanyaan juga tentang relaksasi iuran. Kemudian untuk yang berada di ruangan ini, untuk perwakilan dari perusahaan, mungkin juga bisa menyumbangkan pertanyaan satu gitu, mungkin perwakilan dari perusahaan yang ada di ruangan. Sambil menunggu perwakilan dari perusahaan yang mau memberikan pertanyaan, kita bacakan dulu pertanyaan tentang subsidi upah ya. Ada dua, intinya kurang lebih hampir sama. Yang pertama PT Suara Krakatau. Maaf, pertanyaannya untuk BP Jam Sostek. Pertanyaannya adalah masalah BLT untuk karyawan karena adanya keterlambatan pembayaran iuran BPJS, apakah menyebabkan karyawan belum mendapatkan BLT atau dalam kurung subsidi upah? Yang kedua, dari CV Remaja Pati, pertanyaannya juga untuk Pak Willy, BP Jam Sostek, menanyakan untuk BLT subsidi upah, karyawan kami sampai saat ini belum ada satupun yang menerima. Untuk persyaratan sudah kami lengkapi semua dari pertengahan bulan Agustus. Mungkin bisa dijawab langsung Pak Willy, silakan. Baik, Mbak Dini, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan BSU ini, mungkin dapat kami sampaikan terkait dengan mekanisme dan peran dari BP Jam Sostek mendukung program BSU ini. Yang pertama adalah pemerintah itu menggunakan data peserta yang ada di BP Jam Sostek. Itu cut off-nya adalah tanggal 30 Juni 2020. Jadi sampai dengan tanggal 30 Juni, apabila seseorang itu terdaftar di program BP Jam Sostek, maka dia berpotensi untuk mendapatkan bantuan subsidi upah. Nah, terkait dengan perusahaan yang menunggak, ya, yang belum membayarkan iurannya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Presiden dalam arahan atau pidatonya sangat launching di Istana Negara, ini adalah apresiasi kepada yang tertib membayar iuran. Nah, namun saja itu juga tidak menutup kepada perusahaan-perusahaan yang katakanlah mungkin belum melunasi iurannya sampai dengan terakhir. Nah, tentu saja ini kembali lagi kepada pemerintah, ya. Kami selaku penyelenggara atau BP Jam Sostek yang dimintakan untuk mengkolek nomor rekening, kami menerima semua nomor rekening. Kami menerima semua nomor rekening untuk peserta yang aktif sampai dengan 30 Juni 2020. Ya. Nah, semua rekening yang masuk itu akan kami verifikasi, dan verifikasi di kami adalah bahwa itu bukan terkait dengan menunggak atau tidak. Yang pertama itu bahwa rekening itu benar-benar milik dia dan dia memang aktif sebagai peserta, dan yang bersangkutan juga memiliki upah di bawah 5 juta sesuai dengan persyaratan. Nah, untuk mekanisme pencairan, ini juga terkait dengan pertanyaan yang kedua, ini ada di ranah Kementerian Tenaga Kerja. Mereka lah yang melakukan verifikasi, mereka lah yang melakukan verifikasi ulang, ya, mereka lah yang akan langsung mentransfer ke rekening masing-masing. Nah, untuk yang data sudah lengkap, tetapi mungkin belum menerima transferan, mungkin kita bisa, kalau saya mengatakan kita bisa bersabar, karena memang tahapannya ini belum selesai, Bapak Ibu. Ya, seperti sekarang ini baru masuk kepada tahap ketiga atau termin ketiga atau batch ketiga. Nah, ini masih ada lagi tahapan pencairan berikutnya, begitu. Nah, mungkin yang belum dapat itu masuk kepada tahap selanjutnya, begitu. Nah, ya semoga ini semua nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nah, semoga semua data rekening yang sudah diberikan ke kami itu kami serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja, nanti itu akan langsung dieksekusi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Demikian, Mbak Dini. Baik, terima kasih Pak Willy. Kita lanjut tadi pertanyaan dari YouTube. Ini kita pilih. Di perangkat masing-masing terlebih dahulu, kami akan membacakan untuk pertanyaan dari Zoom yang sudah dilayangkan pada kami. Untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bagaimana pemerintah daerah menyikapi perpindahan penduduk yang ter-PHK
dari tempat lain ke Jawa Tengah. Migrasi resiko dalam upaya tetap menjaga iklim tetap kondusif. Kepada Ibu Saifina, persilakan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Mas siapa? Dari YouTube. Berarti migrasi ini terkait misalnya kondisi di provinsi lain di DKI ada PHK atau dirumahkan kemudian kembali ke desa di Jawa Tengah. Itu kan maksudnya? Jadi kalau itu, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang Dukcapil Pendudukan dan Permades, sekarang namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penduduk Catatan Sipil. Jadi gini, tidak masalah bahwa semua penduduk yang ada di Jawa Tengah adalah bagian dari upaya pemerintah Jawa Tengah untuk mensejahterakan. Kalau kemudian yang bersangkutan ini bekerja akad antar daerah antar provinsi di provinsi lain kemudian bermasalah dan kembali ke Jawa Tengah, yang kita fasilitasi. Yang memfasilitasi di mana itu ada di desa masing-masing melalui pendataan. Kami sebetulnya setelah adanya COVID ini banyak sekali data-data yang kemudian masuk. Contohnya pekerja yang tadinya ada di provinsi Bali selama pandemi ini banyak sekali yang kemudian masuk ke Jawa Tengah untuk kembali karena ada PHK dan lain sebagainya. Ini tetap kami data untuk kemudian lewatnya tentunya tidak di Disnaker, tetapi di level terendah dari penduduk, yaitu ada di desa. Jadi mohon untuk yang bersangkutan dapat melakukan pendaftaran ke desa masing-masing karena nanti ada semacam form apakah itu masuk ke pekerja migran, pekerja yang pulang dirumahkan, pekerja yang di PHK atau dalam konteks pekerja lainnya atau sementara dan lain sebagainya. Sehingga itu nanti masuk apakah itu masuk di dalam PKH yang kemudian masuk di dalam bantuan sosial atau kemudian masuk di dalam ranah kegiatan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, jika ada kondisi seperti itu, satu adalah mohon jogo tonggo. Jadi kita ada program jogo tonggo yang sudah dilaunchingkan oleh Pak Gubernur kaitannya untuk melakukan pendataan pada tenaga kerja yang melakukan migrasi tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan, jadi silakan untuk melakukan pendaftaran yang ada di desa masing-masing atau kelurahan masing-masing. Demikian Mbak Dini, matur nuwun atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Saifina. Untuk yang ada di ruangan ini, apakah sudah ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu, kalau belum kita lanjut pertanyaan dari Zoom. Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir-hampir mirip ya, tentang relaksasi iuran BP Jam Sostek. Dari Rendra, instansinya adalah PPNRM. Pertanyaannya ke Pak Willy. Jika iuran JKK dan JKM sudah dibayar penuh 100%, bagaimana mekanisme pengembalian 99%-nya? Apakah akan diperhitungkan bulan berikutnya? Atau bagaimana? Sehingga bulan-bulan ke depan kami tidak perlu membayar iurannya atau bagaimana? Terima kasih. Dan pertanyaan juga yang sama tadi dari Nur Mahfuz, juga sama pertanyaannya. Sudah bayar penuh bulan September 2020, bagaimana Pak? Berkaitan dengan relaksasi iuran BP Jam Sostek. Silakan Pak Willy untuk bisa dijawab langsung. Terima kasih. Baik, Mbak Dini, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Ini benar sekali, pertanyaannya pasti akan menjadi pertanyaan oleh semua HRD ya. Jadi untuk iuran yang sudah dibayarkan untuk bulan Agustus ya, karena untuk JKK dan JKM ini bersifat otomatis, makanya nanti akan dikompensasikan begitu. Akan dikompensasikan sehingga akan terjadi kelebihan iuran
Nah, ini bisa menjadi iuran untuk bulan-bulan berikutnya, ya. Jadi iuran yang sudah dibayarkan pada bulan Agustus secara full sesuai dengan ketentuan yang lama, ya. Ini untuk JKK dan JKM secara otomatis nanti by system akan diperhitungkan, ya. Nah, yang otomatis kan JKK JKM. Kalau JHT itu hanya penundaan pembayaran dari tanggal 15 kepada tanggal 30. JHT, jadi JHT Bapak Ibu bukan tidak diberikan relaksasi, tetap diberikan relaksasi, itu tanggal bayarnya dari tanggal 15 menjadi tanggal 30. Kemudian kalau misalnya ada denda untuk semua program termasuk JHT, itu dendanya menjadi 0,5%. Ya. Nah, kemudian lanjutan dari pertanyaan ini, tadi yang sudah bayar ya itu gimana? Itu akan dikompensasikan secara sistem, nanti akan akumulasi. Kemudian kalau yang sudah membuat atau iuran finalisasi iuran misalnya di SIPP begitu. Nah, ini perlu dilakukan hitung ulang ya, kalau misalnya memang itu bisa dilakukan. Artinya yang belum dibayarkan itu bisa disesuaikan kembali ya untuk iuran bulan Agustus dan seterusnya. Demikian Mbak Dini. Baik Pak Billy, ini pertanyaannya sebenarnya sudah cukup terjawab dari pertanyaan sebelumnya, tapi saya bacakan dulu dari HRD BPM MAN Multi Artanusa. Selamat siang Pak Billy, kami selalu membayar full setiap bulan. Alhamdulillah tidak pernah ada masalah. Yang ingin ditanyakan, apakah program relaksasi hanya ditujukan bagi yang menunggak saja, atau juga bisa untuk yang lancar membayar setiap bulannya? Terima kasih. Baik, Mbak Dini dari ARD. Nah, relaksasi ini berlaku untuk seluruh atau semua peserta dari BP Jam Sostek, ya. Sebetulnya bukan hanya untuk yang menunggak saja gitu ya. Ini berlaku untuk semua. Artinya untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu membayar hanya 1% ya selama 6 bulan ini. Jadi kalau misalnya sudah bayar tadi saya sampaikan ini akan dikompensasi, akan dihitung ulang ya. Nanti kelebihan itu bisa untuk membayarkan iuran bulan berikutnya. Nah, ini bukan hanya di perusahaan ya, termasuk juga ini untuk yang di non ASN. Ya non ASN itu juga ada yang karena anggarannya itu tahunan, Bu Kadis, ini juga bisa dimanfaatkan begitu. Ya, kalau misalnya memang sudah bayar di depan 1 tahun, itu nanti bisa menambah kepada iuran-iuran non ASN itu untuk di bulan-bulan berikutnya. Ya. Katakanlah mungkin dengan relaksasi ini yang sudah dibayar sampai dengan Desember, ya, kemudian dihitung ulang, ya, kelebihan iurannya untuk non ASN tadi itu bisa kita gunakan untuk membayar iuran-iuran bulan berikutnya. Misalnya bisa di Februari 2021, Maret, April dan seterusnya, sesuai dengan kecukupan dari kelebihan iuran tersebut untuk menutupi iuran sampai bulan kapan begitu. Demikian Mbak Dini tambahannya. Baik, selanjutnya masih pertanyaan dari YouTube. Dari Surya Effendi. Apabila perusahaan menunggak, apakah karyawan mendapatkan bantuan subsidi upah? Bisa langsung dijawab, Bapak? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk subsidi upah ini pemerintah sudah menetapkan akan diberikan kepada peserta BP Jam Sostek yang aktif sampai dengan 30 Juni 2020. Ya. Jadi tanggal 30 Juni 2020 itu kita sudah memiliki data siapa-siapa yang aktif. Nah, termasuk data yang menunggak. Ya, termasuk data yang menunggak. Nah, kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa sesuai dengan sambutan Bapak Presiden dalam pembukaan atau dalam launching program ini apresiasi kepada peserta yang tertib, apresiasi pada yang peserta tertib. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang menunggak ini juga bisa mendapatkan, ya. Ya, jadi poinnya ini untuk yang menunggak kami tetap menerima pengajuan rekening iuran. Ya. Kami tetap menerima, kami memvalidasi sesuai dengan Permen nomor 14, Permenaker nomor 14 ya, persyaratan penerima BSU, kami akan serahkan ke Kemenaker.
Nanti Kemenakerlah yang akan membayarkan ataupun melakukan perintah bayar kepada KPPN dan seterusnya sesuai dengan mekanisme pencairan uang negara begitu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang menunggak kami tetap menerima pengajuan rekeningnya, ya. Nanti Kemenakerlah yang memutuskan. Demikian Mbak Dini. Baik, masih ini borongan ya Pak Willy ya. Pertanyaannya Pak Willy semua. Jadi pertanyaannya adalah dari Yulianti Mulyani, Puri Agung Magelang. Berarti ini sifatnya penundaan saja, bukan pembebasan ya Pak ya. Artinya pada waktunya tetap harus dibayar yang 99%-nya atau bagaimana? Ini pertanyaannya hampir mirip dengan dari PT Buana Arta. Bagaimana untuk iuran program jaminan hari tuanya? Kemudian izin konfirmasi terkait dengan persyaratan yang bersyarat hanya untuk penundaan JP saja, untuk JKK dan JKM, apakah semua bisa? Terima kasih Pak. Ya, baik Mbak Dini. Ini seperti tadi dalam materi yang saya sampaikan, bahwa dari 4 program BP Jam Sostek, yang pertama adalah kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Dalam program relaksasi, ini bersifat sebagai pemotongan, atau bahasa pasarnya diskon. Untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pengusaha cukup membayar 1%. Berlaku untuk semua pemberi kerja atau pengusaha atau perusahaan yang terdaftar di BP Jam Sostek. Jadi dari 4 program JKK dan jaminan kematian ini berlaku otomatis untuk semua. Hanya bayar 1%. Kemudian yang ketiga, jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini iya, sifatnya adalah penundaan. Ya, penundaan yang semestinya setiap bulan dibayar itu 100%, dengan program relaksasi ini ditunda pembayarannya. Dalam 6 bulan dalam masa relaksasi itu cukup bayar 1%, ya. Sisanya penundaannya itu 99% harus dilunasi sampai dengan jangka waktu pelunasan iuran JP, iuran jaminan pensiun. Ya, itu berakhirnya itu sampai dengan 15 Mei ya, kalau saya salah 15 Mei 2022. Itu untuk JP. Jadi memang kalau untuk JP ini sifatnya penundaan. Tapi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini adalah pemotongan. Jadi yang 99% untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian nggak perlu dibayar lagi begitu. Nah, kemudian untuk jaminan hari tua ini dari sisi relaksasi iurannya ini memang tidak secara langsung berpengaruh kepada nilai nominal. Ya, kalau tadi itu nominalnya berkurang atau nominalnya ditunda, kalau jaminan hari tua ini tetap, karena memang manfaatnya itu akan dirasakan langsung oleh peserta. Jadi kalau misalnya dalam masa relaksasi ini ada karyawan yang di PHK, ada karyawan yang berhenti, apabila dia mencairkan misalnya di dalam bulan Oktober nanti, itu manfaatnya akan tetap diterima, tidak berpengaruh begitu ya nilainya. Nah, hanya saja jaminan hari tua ini dalam masa relaksasi itu tetap diberlakukan atau tetap diberikan keringanan dalam hal pembayaran iuran sampai dengan tanggal 30 bulan berikutnya, ya, ataupun apabila ada tunggakan denda, itu cukup bayar dengan 0,5% saja. Mungkin demikian Mbak Dini untuk tambahan jawabannya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak Willy lagi. Di ruangan ada yang mau bertanya? Nah, monggo untuk yang di ruangan. Nah, sambil ya, ini di ruangan ada yang mau bertanya dulu, Pak. Silakan Ibu, dari perusahaan apa dan apa yang akan ditanyakan, silakan. Selamat sore Pak Willy. Kami dari PT Ingaran Tarigamin. Nama saya Ida. Kami mau menanyakan terkait dengan, mungkin saya tadi kurang begitu memahami betul ya, terkait mekanisme pembayaran angsuran, penundaan dari 99%
problem jaminan pensiun. Karena tadi kan Bapak menyebutkan bahwa untuk yang mekanisme yang jelas pasti disampaikan tadi di paparannya adalah untuk JKK. Kemudian biasanya kita normal nih, nggak terkena relaksasi, sehingga dapatnya adalah kita bisa bayar di akhir bulan. Tapi untuk DP, karena ini juga nilainya besar, kami mau bertanya, kira-kira untuk 99% itu tadi, kan kita punya waktu dari tanggal 15, mulai 15 Mei 2021, sampai kemudian berakhir di 15 April 2022. Apakah pada pelunasan pembayaran untuk tunggakan ini 99% kita boleh melakukan cicilan ya Pak? Karena kan jumlah 3% itu banyak, apalagi dengan jumlah tenaga kerja yang banyak juga. Tadi Pak Apindo menyebutkan bahwa ada juga yang bayarnya sampai M, ada juga yang sampai juta. Nah ini untuk yang DP, mohon kami mendapatkan satu penjelasan terkait bagaimana kami harus melakukan pelunasan 99%-nya. Apakah boleh dicicil, misalkan periode mulai Mei ke April ya Pak ya. Misal nih Pak ya, kita bayar Mei itu hanya 35%, karena uangnya baru ada 35%, misal nih Pak. Kemudian di bulan Juni kita bayar sisanya. Ternyata ini sudah ada masuk nih uang. Mungkinkah itu jalan seperti itu atau ada mekanisme sendiri yang akan diterapkan melalui sistem proses? Terima kasih Pak. Baik, Bu Ida dari Ungaran Seri Karman, terkait dengan penundaan program JP ini, ya seperti tadi kita sampaikan bahwa kalau kita lihat pembagian bulan ya, relaksasi berlaku dari Agustus sampai dengan Januari 2021. Kemudian ada toleransi 3 bulan, Februari sampai dengan April 2021. Ini untuk khusus untuk JP ya, ini ada masa toleransi 3 bulan. Nah, kemudian masa katakanlah pelunasan yang Ibu sampaikan tadi itu mulai dari April 2021 sampai dengan mulai dari Mei ya, Mei 2021 sampai dengan April 2022 ya. Nah, dicicil monggo ya, dicicil monggo sesuai dengan cash flow perusahaan, asalkan sampai dengan 15 April 2022 kekurangan 99% selama 6 bulan tadi itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya tambahkan juga terkait pertanyaannya Bu Ida, untuk 1% iuran JP itu bisa dibayarkan dari Agustus sampai dengan Januari 2021. Iuran JP, iuran JKK, JKM, dan semuanya, termasuk juga denda dan batas waktu pembayaran, mulai dari Februari 2021 itu sudah berlaku normal. Ya, mulai dari Februari 2021, relaksasi sudah berakhir, semuanya berlaku normal. JP tetap bayar 100%, JKK, JKM tetap bayar 100%, ya. Hanya saja yang 99% JP tadi itu bisa dijadwalkan paling lambat mulai 15 Mei 2021, lunas pada 15 April 2022. Demikian Bu Ida. Semoga bisa menjawab. Sami-sami Bu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Apa yang menjadi, ini pertanyaannya agak beda Pak. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah, nah ini ditanyakannya ke siapa ya, dalam hal keringanan ini hanya meliputi JKK dan JKM, padahal prosentase terbesar dalam iuran
adalah JHT dari Mujahidin. Ya Pak Billy ya, silakan Bapak bisa dijawab. Untuk pertimbangannya kenapa yang diberikan keringanan konsultasi terbesarnya adalah JKK dan JKM, padahal justru JHT yang persentasenya besar. Baik, ternyata pertanyaannya juga sama dengan beberapa perwakilan perusahaan yang ada di sini. Coba Pak Billy bisa dijawab. Baik, Mbak Dini. Nah, mungkin ini kalau saya membaca dari mungkin keinginan dari pemerintah terkait dengan program JKK JKM ini. Yang pertama, program relaksasi ini itu juga dikaitkan dengan ketahanan dana, agar program ini tidak mengurangi manfaat, ya, dan juga bisa dilaksanakan begitu. Nah, terkait dengan JKK JKM, karena ini memang nilainya sangat kecil, ya, sangat kecil dari sisi iuran, dan ketahanan dananya cukup besar, sehingga diberlakukan diskon 99%. Nah, kalau kita kaitkan dengan jaminan pensiun ini sifatnya agak jangka panjang, ya, artinya orang akan memanfaatkan ini atau menerima ini setelah nanti dia pensiun, ya, bisa itu pensiun bulanan, bisa juga itu pensiun langsam. Nah, sehingga jangka waktunya ini masih ada waktu begitu untuk katakanlah dilakukan penundaan sampai dengan 99% sampai dengan April 2022. Nah, kalau untuk JHT ini adalah manfaatnya bisa dirasakan atau diterima pada saat sekarang ataupun enggak bulan depan begitu. Seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada yang ter-PHK atau mengundurkan diri atau berhenti bekerja pada bulan Oktober bulan depan, ya, dan dia mencairkan di November, nah ini harus tersedia ini. Artinya manfaat untuk sepekerja tadi itu tidak boleh dikurangi, ya. Nah, kalau misalnya kita berikan penundaan, katakan di tahun 2021, nah saat pekerja bersangkutan mencairkan JHT-nya pasti akan berkurang nilainya, ya, tidak sesuai dengan semestinya yang harus dia terima pada saat dia berhenti di bulan Oktober tadi. Nah, mungkin kira-kira seperti ini, Mbak Dini, yang saya baca dan saya tangkap dari program ini begitu. Terima kasih. Baik, sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya, untuk peserta webinar yang melalui aplikasi Zoom bisa menuliskan alamat emailnya, nanti kami bisa mengirimkan materi dari acara webinar ini melalui email yang ditulis dalam chat room. Kemudian untuk peserta yang mengikuti webinar ini melalui YouTube, nanti bisa mengirimkan email. Alamat emailnya adalah chaicelia.com